Katolik disuruh bayar pajak. Itu langsung potong penghasilan. Langsung gitu, potong kan? penghasilan. Nah kalau itu jelas pemerintah melihat bahwa yang dimaksudkan dengan persepuluhan adalah gaji, take home pay. Atau penghasilan. Seperti itu. Dan itu mengakibatkan Steffi Graf itu keluar dari gereja Katolik karena begitu dibebankan pajak terhadap gereja besar sekali Ya, yang betul. dia belum bayar. Itu yang terjadi. Mungkin Pak Edi bisa cerita mengenai persepuluhan ini dari pengalaman-pengalamannya Pak. Pak Edi memberikan juga persepuluhan ini. Tidak. Ya, saya mau sharing juga mengenai masalah persembahan ini. Kalau saya mau melihatnya dari konteks keluarga, menurut saya penting misalnya kita mempersembahkan hidup keluarga kita, sakramen perkawinan kita ke dalam persembahan kurban Kristus juga. Nah, persembahan itu pertama misalnya masalah kesetiaan. Ya, kesetiaan berarti kan seperti saya yang sudah menjalani usia sekarang udah 48 toh. Tapi pernah melewati usia-usia 40 yang sedang top-topnya ya. Ketika masih muda itu ya. Ya, duit banyak pada waktu itu kan. Duit banyak dan kayaknya karir juga bagus. Nah, banyak sekali godaan, padahal pada waktu itu mungkin pasangan kita sudah tidak semenarik dulu lagi kan. Waduh. Misalnya begitu. Waduh. Ya, jadi memang ujian Tapi kesetiaan. Sekarang kan penghasilannya udah 2 kali lipat. Ujian kesetiaan itu kita alami masing-masing di dalam keluarga. Nah, berarti kan merupakan pengorbanan juga bagi kita kalau berusaha untuk memberikan itu, menyatukan itu di dalam korban Kristus. Kesetiaan satu. Terus kedua juga masalah cinta kasih. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kemurnian cinta kasih kita di dalam keluarga itu dan selalu mengupayakan supaya cinta kasih itu tumbuh berkembang makin hari makin dalam, itu kan merupakan pengorbanan juga. Kan merupakan satu usaha untuk menjaga supaya keluarga itu makin hari makin terrealisasi wujud sakramen perkawinannya kan. Kemudian juga di dalam hal teladan iman. Teladan iman tidak gampang, misalnya sebagai ayah, sebagai ibu di dalam keluarga. Itu kan kita masing-masing dipanggil untuk memberikan teladan khususnya kepada anak-anak itu. Itu juga pengorbanan menurut saya. Untuk kita bisa menahan diri supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan hal-hal yang bisa menjadi contoh yang jelek bagi anak-anak kita. Nah, itu kan suatu usaha juga yang saya rasa bisa dipersatukan di dalam kurban Kristus juga. Itu di dalam keluarga. Nah, kalau misalnya keluar pelayanan kita bisa memberikan waktu. Nah, waktu itu mungkin terserah masing-masing keluarga apakah bisa seperti saya yang cukup full atau waktu yang memang sedikit tetapi bukan waktu yang sisa. Waktu yang memang diberikan, yang merupakan satu komitmen keluarga untuk pelayanan. Saya rasa itu bagus sekali dari waktu. Terus dari misalnya talenta, seringkali saya melihat kita kok kalau di kerjaan begitu hebat, luar biasa, tapi kalau pas masuk pelayanan kita hanya melakukan hal kecil saja. Padahal kemampuan kita itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita bisa memberikan juga talenta kita secara penuh juga, walaupun tidak penuh waktu, tapi pada waktu kita melayani, kita sungguh-sungguh melayani secara terbaik, ketulusan kata Romo tadi, saya rasa bagus sekali. Nah, sumber daya juga saya rasa sumber daya keuangan lah, misalnya paling konkret ya. Menurut saya mungkin kalau hitung-hitungan terlalu terlalu berhitung pada Tuhan itu justru akan tidak baik. Karena Tuhan tidak pernah berhitung pada kita kan. Nah, sehingga apapun yang kita miliki mestinya adalah memang milik Tuhan semuanya, kita hanya sebagai pengelolanya. Cuma memang dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan itu berapa yang bisa kita berikan ke dalam pelayanan, berapa yang toh kita bisa pakai secukupnya di dalam keluarga, itu kan kembali kepada bagaimana hati kita berada gitu ya, apakah kita berada di dalam tetap pencarian. Saya tadi mau sharing juga, pertobatan saya juga mengenai ambisi. Saya berasal dari keluarga yang juga tidak kaya, yang tidak artinya keluarga yang biasa-biasa saja, sehingga bagi saya itu masa kecil sudah memimpi-mimpi menjadi orang kaya kelak. Jadi ambisinya itu luar biasa pada waktu itu mengejar. Nah, saya melihat bahwa saya bisa menyerahkan ambisi saya itu merupakan satu hal yang bagus sekali ya, kepasrahan. Menurut saya itulah yang menjadi awal dari saya bertumbuh secara rohani dengan lebih baik.
saya kira itu. Saya tadi pengen tunggu Pak Edi, saya juga kasih 10-10an gitu. Lalu istrinya kasih enggak itu. Jangan-jangan itu cuma suaminya aja. Baik, dari sebelah sini saya lihat nggak ada yang tanya, sudah jelas semua ya? Jelas. Dari sebelah sini ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada, Mas Tony mana Mas Tony? Saya kok kangen gitu loh Mas Tony nggak angkatan. Silakan Ibu. Ya. Di atas. Oh, ya di atas. Selamat malam Romo. Saya Hidi dari Paroki Santa Ana Durensawit. Satu hal yang saya ingin tanyakan adalah berkaitan dengan persembahan. Secara konkret memang kita memberikan kolekte setiap minggu. Tetapi apakah kadang-kadang kalau kita mendapat rezeki lebih, kita ingin juga berbagi. Tetapi mungkin tidak di kolekte, tapi dalam ruang lingkup yang berbeda. Misalnya saya mempunyai usaha sendiri dengan beberapa karyawan, saya sisihkan itu dan saya bagikan kepada mereka, yang notabene memang bukan seiman dengan saya. Apakah itu juga masuk dalam persembahan? Karena saya berpikir bahwa kenapa mesti saya jauh-jauh cari, yang paling dekat sama saya, itu yang saya berikan, berbagi kebahagiaan. Itu pertanyaan saya Romo, terima kasih. Baik, terima kasih. Kolekte merupakan salah satu terminal tempat di mana kita melabuhkan gitu kan, atau tempat di mana kita memarkir uang yang kita haturkan dalam kerangka perayaan Ekaristi. Nah, itu digunakan untuk macam-macam kebutuhan penyelenggaraan, pengelolaan pastoral gereja. Kalau itu di tingkat paroki, ya paroki. Kemudian juga untuk kurang lebih 15% itu orang miskin, dan kemudian lain-lainnya juga untuk penyelenggaraan karya-karya yang dilaksanakan di tingkat paroki melalui berbagai macam komisi ataupun seksinya. Maka kesadaran untuk berkolekte itu adalah juga kesadaran kita untuk menghidupi gereja kita. Saya merasa bahwa apapun yang Ibu lakukan mengenai penghasilan itu diperuntukkan juga untuk hal-hal yang konkret di sekitarnya, misalnya memberi makan kepada orang-orang miskin dan sebagainya, itu hal yang sangat mulia. Tetapi selalu juga harus dikatakan, jangan pernah melupakan kita pun mempunyai tanggung jawab untuk kelangsungan gereja kita. Karena gereja kita tidak akan pernah berlanjut kalau juga tidak ditopang salah satunya oleh kolekte yang dalam bentuk konkret uang. Itu kan? Nah, mengenai banyaknya terserah. Maka di situ sungguh-sungguh yang namanya persembahan atau kolekte itu pertama-tama mau ditegaskan soal keikhlasan hatinya di dalam memberi, dan keikhlasan itu mestinya dilandaskan kepada Allah lebih dulu memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu yang penting. Kalau boleh tahu Mo, saya agak sedikit jadi peduli. Dari kolekte kita itu pembagiannya itu bagaimana? Ke paroki berapa, ke keuskupan berapa, ke KWI berapa, ke Vatikan berapa, itu seperti apa? Ya, saya tidak hafal prosentasenya, tapi saya akan mengatakan dari pengalaman ketika saya mengelola seperti itu di Keuskupan Agung Semarang. Karena selama di Keuskupan Agung Jakarta atau di KWI, saya tidak pernah mengurus kolekte gitu ya. Karena Romo outsource dari sana. Iya, outsourcing saya itu dari Keuskupan Agung Semarang di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Kolekte, sebut saja suatu hari Minggu. Ini kemarin adalah hari Minggu Paskah yang ke-6. Kolekte pertama kerap disebut 10 juta. Itu sudah harus dipotong 10% untuk orang miskin. Jadi dari 10 juta itu
paroki sudah harus menyisihkan 1 juta untuk pos orang miskin. Masih 9 juta kan? Nah, dari 9 juta itu kemudian diprosentase. Biasanya kalau penghasilan paroki itu dari kolekte 1 rupiah sampai dengan 500.000 dalam 1 minggu itu, dia akan kena 5%, itu diserahkan ke keuskupan sebagai dana solidaritas antar paroki. Dan dari dana solidaritas antar paroki yang dikelola oleh keuskupan itu akan ada yang namanya subsidi silang, terutama untuk membantu paroki-paroki yang ada di pinggiran-pinggiran yang memang dari sisi kolektennya sangat kecil. Coba kalau tidak ditopang Bapak dan Ibu, saya itu dari paroki Promasan. Paroki Promasan itu tempat di mana Sendang Sono berada. Bapak dan Ibu tahu sampai hari ini kolekte 3 kali misa, Sabtu, Minggu dan Minggu Sore itu hanya 300.000. Nanti kalau saya pulang tambah 50.000 gitu. Nah, saya kolektornya 50.000 kok gitu. Suge dari Jakarta. Sugih dari Jakarta itu. Enggak, saya hanya mau mengatakan itu. Sangat minim. Kolektor di sana itu baru akan tinggi kalau bulan Mei atau bulan Oktober. Karena banyak peziarah. Terus terang saja. Nah, kalau seperti itu tidak pernah juga dibantu oleh keuskupan melalui dana solidaritas antar paroki yang dikumpulkan lewat prosentase tadi, tidak akan hidup. Sementara harus juga menjalankan tugas pastoralnya untuk umat dan sebagainya. Maka di situ menjadi sangat nyata bahwa yang namanya paroki-paroki kaya yang nanti prosentasenya mungkin bisa mencapai 35% dari hasil kolekte itu, ya untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Tentu yang lain kemudian digunakan yang 65% itu untuk running paroki. Nah, running paroki itu membiayai satu kebutuhan maintenance gereja, listrik dan segala macam. Kemudian yang AC kedua juga, untuk kalau ada AC ya. Kemudian yang kedua untuk membiayai seksi-seksi di paroki yang berkegiatan. Kemudian untuk membiayai karyawan yang ada di lingkungan gereja itu. Banyak sekali kebutuhan gereja itu sebenarnya. Tapi jangan pernah punya persepsi, wah ini paling tinggu mangan romone gitu. Nah, romonya biasanya sudah cukup dengan predikat romo rantang gitu kan. Karena sudah setiap kali dikasih rantang oleh umat. Sekarang romonya romo dari fried chicken. Dipesenin dari Kentucky, dari Hoka-Hoka ya, Bento. Enggak apa-apa sih, itu kreativitas umat saja gitu kan. Kalau di Promasan sana ya bendino bobor gitu kan. Jangan lompong gitu. Tiwul. Tahu-tahu ya kalau saya disuguhnya apa? Jangan kimpul gitu. Tapi ya enak. Kita nikmati saja gitu kan. Saya minggu lalu itu barusan ketemu dengan pastor paroki Todo, itu dari Flores Timur, Manggarai. Ya. Itu paroki itu 1 minggu dia punya kolekte, jadi Sabtu dan Minggu itu 90.000 rupiah. Nah itulah Bapak dan itu Ibu. Luar biasa saya bilang. Tapi kok bisa hidup? Ya inilah karya Tuhan. Dia bilang. Baik, ada lagi? Ya, Ibu yang di belakang sana. Sudah ada. Terima kasih. Nama saya Shirley dari Paroki Blok B. Saya ada satu pertanyaan yang saya minta pendapat dari Romo dan yang lain mengenai persembahan ini. Ada sesuatu yang menarik. Sebab saya punya teman ya dari tempat lain. Dia menyatakan misalnya gini, bahwa mereka namanya bukan persembahan ya, tapi memper-memper kayak gitu.
Jadi dia bilang, aku tuh berbuat dosa, duitnya ngambil dari sini, ngambil dari sana. Tapi Maksudnya kan mencuri, Bu? bukan mencuri, maksudnya misalnya kayak tadi ada yang Romo bilang sabetan atau apa macam gitu. Jadi sabet sana, sabet sini, terus nyarinya bagaimana nggak tahu, ya. Tapi kan terus nanti dia memberikan yang namanya member-member persembahan gitu, tapi karena bukan Katolik jadi bukan persembahan namanya. Iya. Jadi memang kalau namanya kita bagus, memang rada susah. Saya juga membayangkan kalau gimana sabetan-sabetan dikasih persembahan, terus nanti dosanya biar bisa clear gitu, kayak money laundering gitu loh. Benar, itu idenya kayak gitu. Jadi saya minta, saya pikir jangan-jangan dari teman-teman kita yang Katolik juga, mungkin yang dia bekerjanya di daerah, maksudnya di apa ya, wilayah yang macam-macam seperti itu, mungkin bisa berpikiran sama gitu. Jadi dosaku terus atau uangnya nggak tahu dari mana itu bisa di laundering dengan persembahan. Baik. Gitu. Oke. Artinya membeli dosa ini. Yang jelas kolekte jangan pernah dijadikan sebagai kesempatan atau tempat cuci uang. Tolong ditampilkan yang bagian apa, kolekte dari hasil korupsi bagaimana gitu. Dari sudut Allah, Allah itu hanya melihat motivasi dan niat hati manusia ketika ia mempersembahkan sesuatu, termasuk berkolekte. Dia itu hanya melihat motivasi dan niat hati. Dari sudut yang memberikan kolekte, niatan kolekte itu untuk apa? Apakah untuk cuci uang atau benar-benar persembahan? Dan itu memang mengandung konsekuensi moral tersendiri. Nah, tentu kemudian dari sudut orang lain, kita tidak pernah punya hak untuk menghakimi dan kemudian mengatakan, paling dia itu kolektenya banyak hanya dalam rangka cuci uang saja gitu. Sama dengan ketika seorang kiai mengatakan kepada saya, Romo, di tempat saya itu banyak orang berzakat hanya karena cuci uang saja gitu. Tapi lalu saya katakan, jangan menghakimi dulu. Mungkin dia memang punya niat baik untuk membawa itu sebagai persembahan atau zakat. Tetapi memang dalam konteks seperti ini, yang bersangkutan sendiri harus jujur. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan. Baik, saya kira itu pertanyaan yang terakhir tadi. Saya kira kita sudah cukup. Mungkin singkat saja dari Pak Edi, apa yang ingin disampaikan? Ya baik, karena banyak sekali berkaitan mengenai kolektor ya. Ya. Saya sebagai penutup, saya juga mau memberikan sharing singkat juga mengenai hal kolektor ini. Dulu terus terang pada waktu belum komit untuk melayani, saya juga sebagai orang Katolik itu pemberi kolektor yang sangat hitungan. Padahal kalau mau jujur, penghasilan kami di keluarga kan sangat lumayan. Tapi kok memberikan kolektor itu hanya begitu. Tapi kalau misalnya kami keluarga pergi makan keluar, itu bisa foya-foyanya luar biasa. Jadi kalau dihitung-hitung bahkan untuk makan sekali aja tidak cukup untuk kolektor itu. Pelit Nah, juga dong. iya, pada waktu itu ya, artinya kalau kita makan bisa di restoran besar yang kok kalau kita hitung kolektor kita, kok bahkan untuk memberikan makan sekali saja yang layak, yang enak itu kayaknya tidak bisa. Padahal apalagi banyak sekali orang miskin yang mesti kita bantu. Nah setelah itu baru ada tantangan perpuluhan. Saya juga pernah mengikuti pengajaran seperti itu, akhirnya tertantang ya, kalau bahkan dikatakan perpuluhan pun juga bahkan masih terlalu pelit karena kita memberikan mesti dari kekurangan kita, sedangkan bahkan satu puluhan bukan perpuluhan kan 10%, bahkan 1% pun nggak sampai. Kok boro-boro bicara keseluruhan itu ya, keseluruhan dari kekurangan kita. Jadi memang rasa-rasanya saya berkata pada diri saya mesti dipaksa. Nah mulai semenjak itu saya memaksa diri untuk memberikan lebih
memaksa. Jadi walaupun kayaknya sakit nih hati untuk mengikis kepelitan itu sakit rupanya. Tapi paksa akhirnya terbiasa. Allah bisa karena biasa itu akhirnya lama-lama saya mensyukuri juga bahwa saya tidak memberikan, masih belum berlebih yang saya berikan itu. Jadi rupanya di dalam pemberian pun kita mesti mengajari diri sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Romo Edi dan Pak Alex. Saya kok merasa masih perlu menyampaikan satu hal terakhir. Ya, silakan. Tolong ditampilkan Sabta Purna pribadi Maria. Nah, mengapa? Karena kita sedang juga dalam konteks novena Santa Perawan Maria. Saya melihat pada pribadi itu ketaatannya kepada Allah, menerima kabar gembira dengan penuh sukacita. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Juga ketika negara menuntut kepada dia dan kepada suaminya untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara, dia ikut apa yang dilakukan bersama dengan suaminya, melaksanakan cacah jiwa. Kemudian juga taat kepada agama, tuntutan agama, ketika akhirnya dia mempersembahkan putranya bersama dengan suaminya dalam usia anaknya yang baru 8 hari, disunatkan, dibawa ke bait Allah, ditatang oleh Simeon dan sebagainya. Peduli terhadap sesama, ingat peristiwa Kana, ingat peristiwa Pentakosta, di mana Bunda Maria mendampingi para murid yang sedang galau, sedang bingung, menanti kehadiran Roh Kudus, mengolah dengan hati semua yang dia tidak paham. Misalnya ketika para gembala mengatakan, apa yang sudah kami dengar dan segala macam, Maria hanya meresapkan itu dan mengolahnya dalam hati. Bahkan ketika dia tidak memahami apa yang dilakukan oleh Yesus pada umurnya yang 12 tahun itu, tidak tahukah kamu bahwa aku harus di rumah Bapakku? Mungkin dia juga bingung sebagai seorang ibu. Tapi dia sekaligus pribadi yang hangat ketika mendatangi Elizabeth, memeluknya, dan Elizabeth memuji bahagia Maria. Kemudian total sebagai seorang ibu, mulai dari saat mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik Yesus, bahkan menemani dalam penderitaan, sampai akhirnya dengan sangat terbuka menerima jenazah anaknya yang diturunkan dari kayu salib. Pendek kata, kalau kita mau belajar dari pengalaman Bunda Maria ini, persembahan apapun yang diminta dari kita, itu akan menjadi sungguh ungkapan yang tulus. Tetapi sekali lagi memang kita masih terus-menerus belajar dan belajar. Saya rasa itu yang perlu kita sadari. Saya pun juga terus mencoba belajar dan belajar. Jangan dikira dalam imamat saya yang 18 tahun lebih ini, lalu seolah-olah semua berjalan mulus, hati seolah-olah kemudian pasti Romo ini semuanya serba ikhlas. Jangan, karena kadangkala yang namanya ambisi, kadangkala yang namanya ingin populer dan segala macam itu juga masih menghinggapi perasaan dan keinginan hati. Saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan sebagai kata-kata terakhir dari slide yang saya siapkan itu, dan kita akan mempersatukannya dalam perayaan Ekaristi. Baik, saya kira mungkin slide ini kalau bisa dikopikan kepada peserta akan lebih baik ya. Tentu menjadi oleh-oleh buat teman-teman semua. Jadi semoga kalau hari ini besok bisa dibagikan. Merdeka saja. Terima kasih kepada Romo Edi, kita tepuk tangan sekali lagi. Dan mohon panitia hadiah piring yang katanya mau dikasihkan kepada penanya yang 7 hari berturut-turut dibatalkan. Oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan. Talk show yang baru saja kita dengarkan bersama